Salam Bapak Ibu. Marilah kita mengucap puji syukur dan terima kasih kehadapan Tuhan Yang Maha Kasih karena kita telah diberi kesehatan sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah Patuen di kelompok Yohanes. Kami atas nama jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua dan terima kasih kepada Bapak Sabto sekeluarga yang telah berkenan menerima kita, menyiapkan segala sesuatunya untuk kebaktian sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Sabto sekeluarga bersama putra-putra. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang berada di tempat ini ataupun yang sedang menyaksikan acara ini melalui YouTube. Apa kabar? Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Salam Patunggilan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih karunia Tuhan kepada kita, sehingga malam yang indah ini Tuhan izinkan kita bersama-sama keluarga besar di tempat ini, keluarga besar Mas Sabto dan juga keluarga besar kelompok Yohanes, untuk bersama-sama kita membangun ibadah keluarga. Mari Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang ada di sel-sel pelayanan, kita satu hati, kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga bersama-sama keluarga besar kelompok Yohanes dan keluarga-keluarga yang ada di sel-sel pelayanan kami lakukan dengan sebuah pengakuan bahwa segala sumber pertolongan berasal dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, serta kasih setianya
kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa hadir dalam ibadah keluarga saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 161. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, dasar ibadah saat ini diambil dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 1. Kita baca ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 1, kita baca ayatnya yang ke-7 yang demikian sapaan firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambut dasar ibadah ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Terpuji Engkau
Jemaat kasih Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama menerima sapaan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Efesus. Pasal yang pertama kita baca ayatnya yang ketiga sampai dengan 6. Efesus pasal pertama kita baca ayatnya yang ketiga sampai dengan 6. Tapi sebelumnya mari kita satu hati, kita mohon pimpinan melalui doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan hormat kami bersama keluarga besar di tempat ini, keluarga besar Bapak Sabto, keluarga besar kelompok Yohanes, dan juga keluarga-keluarga yang lain yang pada saat ini menyaksikan dan mengambil bagian di dalam ibadah melalui YouTube Bapak. Sungguh kami merasakan kasih setiamu kepada kami. Engkau izinkan kami untuk boleh menikmati hari pemberianmu dari pagi, siang hingga sore dan malam hari ini. Engkau masih izinkan kami untuk bisa datang berkumpul bersama-sama saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Sungguh luar biasa kasih-Mu Bapa. Dan pada saat ini Engkau izinkan kami untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ya Bapa semakin menumbuhkan iman kami kepadamu semakin dewasa. Mampukan kami untuk menempatkan firman-Mu ini di dalam hati kami, di dalam hati keluarga lepas keluarga, sehingga kami betul-betul nampak ya Bapa dan layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami serahkan pelayan-Mu, hamba-Mu yang akan membeberkan firman-Mu ini, Bapak Pendeta Samuel. Biarlah apa yang kami dengar semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 6 yang demikian sapaan firman-Nya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 58. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Nikmat surga
Shalom Bapak Ibu. Kita panjatkan syukur kepada Tuhan karena Dia selalu berbicara bagi kita dalam segala keberadaan kita. Dia Allah yang setia untuk selalu menyapa kita dalam berbagai keadaan dan realitas kehidupan. Di malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Sabda Tuhan, tentunya didasarkan pada bacaan kita yang sudah kita dengarkan tadi, Efesus 1 ayat 3-6, dengan judul Kekayaan Surgawi. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Otto Weissmann ini seorang miliarder atau pengusaha dari Jerman yang sangat sukses di dalam usahanya. Namun sayang dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena dia tidak tahan menderita melawan sakit yang tak kunjung sembuh. Dikabarkan bahwa saat dia meninggal, dia meninggalkan kekayaannya sejumlah 3,3 miliar dolar, atau kalau dikurs ke rupiah sejumlah 46 triliun. Jumlah yang sangat besar. Kisah atau keberadaan Otto Weissmann ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak kenyataan yang membuktikan bahwa ternyata kekayaan sebanyak apapun tidak bisa menjamin hidup seseorang untuk bebas dari tekanan dan penderitaan. Walaupun di sisi lain banyak manusia yang yakin bahwa dengan memperoleh atau mendapatkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya akan dapat meminimalisir kesukaran atau kesulitan dalam kehidupan. Orang berpikir kalau punya uang, apa saja yang kita inginkan pasti kita memperolehnya. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku, ternyata Otto Weissmann ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata kekayaan itu atau harta yang kita peroleh tidak bisa menyelesaikan persoalan hidup manusia. Kalau kita membayangkan dengan jumlah kekayaan 46 triliun itu, mestinya dia mampu bisa menyembuhkan penyakit yang dia derita. Dengan jumlah seberapapun dia mampu mengeluarkan demi untuk sebuah kesembuhan. Tapi ternyata itu tidak bisa. Kekayaan sebanyak apapun ternyata punya batasan-batasan tertentu untuk bisa menolong manusia dalam menghadapi kesulitan dan kesukaran kehidupan. Mengapa Bapak Ibu? Karena kekayaan, harta atau uang yang kita miliki itu hanya sarana, itu hanya media untuk orang mencapai kesembuhan. Dia bukan penentu kesembuhan. Harta kekayaan kita hanya sarana untuk mencapai kebahagiaan. Dia bukan penentu kebahagiaan. Banyak orang yang kemudian mengalami putus asa, depresi, bahkan bunuh diri karena mereka menganggap bahwa uang itu segalanya, bahkan bukan sarana tapi tujuan dari kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, jika demikian muncul pertanyaan bagi kita, lalu kekayaan manakah yang patut kita
andalkan dalam kehidupan. Bacaan tadi, Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada model kekayaan yang sifatnya sempurna, yang bisa mengatasi semua persoalan hidup manusia. Yang dia maksudkan adalah kekayaan sorgawi yang disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan ini tidak bisa dihasilkan, tidak bisa diupayakan oleh manusia, kecuali diberi secara cuma-cuma, yang orang sebut sebagai anugerah Allah. Memang model kekayaan ini amat berbeda seperti kekayaan yang diharapkan manusia pada umumnya. Sifat kekayaan ini memang kurang diminati oleh manusia, karena rata-rata orang berpikir kekayaan yang disediakan Yesus itu lebih banyak terkait dengan situasi atau dunia yang akan datang. Jadi kurang begitu respect atau dinikmati. Nah, pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apakah benar kekayaan surgawi yang disediakan itu hanya berlaku di dunia yang akan datang? Apakah itu tidak berlaku atau tidak ada dampaknya dalam kehidupan kita di dunia yang nyata? Apa yang dimaksudkan dengan berkat surgawi oleh Rasul Paulus? Nah, Bapak Ibu, dalam bacaan tadi ada dua hal penting yang disampaikan Rasul Paulus sebagai kekayaan surgawi. Yang pertama adalah berkat kita dipilih sebagai orang-orang pilihan Allah. Dipilih untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Bahkan dikatakan sebelum dunia ini dijadikan, di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah sudah memilih dan menentukan kita untuk menjadi orang-orang pilihannya. Dan Bapak Ibu, pilihan Allah atas kita itu bukan karena kita baik di antara yang jahat, tetapi Dia mengangkat kita dari tengah-tengah kejahatan dan Dia mengubah hidup kita untuk menjadi orang pilihannya. Dan tentu Dia menjadikan kita kelompok atau para milik yang dipilih oleh Tuhan, tentunya ada tujuan tertentu. Dan konsekuensi dari pilihan kita, pilihan atas kita adalah bahwa kita harus taat melakukan kehendak-Nya. Allah dengan kekuasaan yang penuh, Dia melalui sikap dan perangai kita, melalui peran dan karya kita, melalui relasi dan pergaulan kita, bahkan melalui totalitas hidup kita, Allah ingin melalui eksistensi kita, Dia mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketaatan kepada Tuhan dan kehendak-Nya harus menjadi sesuatu yang mutlak dalam hidup kita. Karena ketika kita taat melakukan kehendak-Nya, maka dampak dari ketaatan kita itu Allah akan memperlihatkan kemurahan-Nya kepada orang lain. Dampak dari kita mewujudkan kebenaran, kita sedang menyaksikan Allah yang kita sembah sebagai Allah yang benar. Dampak dari kita mewujudkan kasih dalam kehidupan keluarga dan bersesama, maka Allah memakai itu sebagai cara untuk memperkenalkan kasih-Nya kepada dunia. Catatan yang kedua Bapak Ibu, dikatakan Dia menentukan kita untuk menjadi anak-Nya. Jadi setelah kita ditebus oleh darah Kristus, disinggung di dalam introitus kita tadi, lalu kita diangkat menjadi anak Allah.
Mungkin Bapak Ibu, jenengan dan saya tidak terlalu bangga ya kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya mungkin ada kebanggaan, tapi tidak seberapa bangga kalau dibanding dengan kita anak pejabat, kita adalah terlahir sebagai anak camat, anak bupati, anak gubernur, atau lebih-lebih anak presiden. Pasti kita bangga. Kenapa? Karena tentu berbagai fasilitas dan kebutuhan hidup pasti terpenuhi. Padahal Bapak Ibu Saudara kekasih, menjadi anak siapapun dengan pangkat dan golongan apapun itu tidak menjamin keselamatan atas kehidupan kita. Berbeda lagi bila dikatakan kita menjadi anak Allah. Bapak Ibu bayangkan, menjadi anak Allah itu menjadi anak Sang Pencipta langit dan bumi. Menjadi anak Allah itu adalah menjadi anak Sang Penguasa dan pemilik segala sesuatu di alam semesta ini. Dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan Tuhan demi membuktikan cinta kasih-Nya kepada anak-anak-Nya. Termasuk Bapak Ibu yang kita singgung sejak tadi, Dia mau melakukan apa saja demi untuk pengampunan dan keselamatan. Lihat saja, Allah rela meninggalkan kekuasaan, kemuliaan, kehormatannya, dan Dia sebagai Sang Pencipta membiarkan tubuhnya ditikam bersimbah darah dan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Semua itu demi cinta dan kasih-Nya, dan semua itu dilakukan hanya untuk menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau demikian ada pertanyaan. Berkat jasmania seperti apakah yang kita terima sebagai anak-anak Allah? Kalau Bapak Ibu, maksud pertanyaan ini adalah terkait dengan harta kekayaan sebagaimana yang selama ini kita pahami, maka kita bisa menjawab bahwa Tuhan memberikan itu relatif. Karena walaupun Allah itu memiliki segala-galanya dalam kehidupan ini, tetapi Allah tidak sembarang memberikan berkat itu bagi anak-anak-Nya. Dengan kata lain, Allah sangat selektif untuk membagi berkat, harta dan kekayaan bagi anak-anak-Nya. Dia tidak ingin dengan pemberiannya itu anak-anak-Nya menjadi hancur atau binasa. Namun demikian, Tuhan pasti menyediakan kekayaan-kekayaan yang sifatnya berbeda. Katakan saja Dia memberikan anak-anak-Nya rasa sukacita, rasa damai, rasa tenang. Dia memberikan bagi anak-anak-Nya rasa bahagia. Nah, rasa-rasa yang saya sebutkan di atas tadi itu adalah realitas kehidupan yang sesungguhnya menjadi impian orang banyak. Bahkan ada orang yang berupaya untuk mengejar damai, ketenangan, ketentraman. Dia berharap dengan memperoleh harta dan kekayaan yang banyak itu bisa dicapai. Tapi ternyata tidak bisa. Dengan kekayaan apapun orang tidak bisa meraih kebahagiaan dengan mudah. Dengan sejumlah kekayaan apapun orang tidak bisa menikmati ketenangan dengan mudah. Semua itu ternyata disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Kekasih Tuhan, Paulus mengingatkan kembali kita sebagai milik kepunyaan Tuhan agar jangan pernah berharap penuh kepada harta kekayaan duniawi yang tidak pasti jaminannya. Sebaliknya, berharaplah kepada Allah sumber kekayaan yang akan memberikan kepada miliknya segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu bisa membaca dalam 1 Timotius pasal 6 sampai 17.
Para kekasih Tuhan, dengan demikian kekayaan duniawi terbatas kemampuannya untuk menolong kita. Kekayaan surgawi tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga bermanfaat di surga. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita kejar dan milikilah harta surgawi yang telah disediakan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, kita respon akan firman Tuhan ini dengan Kidung Jemaat 389 bait yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita bersama berdoa. Mulia, agung dan terpujilah nama-Mu, ya Bapa, ya Tuhan kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur bahwa melalui firman Tuhan di saat ini, Dikau mengingatkan kami tentang kekayaan sempurna yang disediakan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kekayaan surgawi yang manfaatnya tidak hanya bagi kami saat kami hidup dan berjuang di dunia, tetapi juga berkat itu kami akan nikmati ketika saat kami berada di dalam kerajaan-Mu. Tolong kami Tuhan, bahwa ketika Tuhan mempercayakan kami kekayaan berupa harta atau kekayaan duniawi, biarlah kami menjadikannya sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan, meraih sukacita, ataupun juga sarana untuk memperoleh damai sejahtera dalam kehidupan. Tidak kami gunakan
sebagai, atau kami menganggapnya sebagai tujuan hidup kami. Sehingga dengan demikian kami tetap setia dan memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Demikian juga kami percaya bahwa Tuhan mengatur dan menata hidup kami. Tuhan juga membagi rahmat dan kasih-Mu sesuai dengan keadilan Tuhan bagi setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa kekayaan surgawi Tuhan sediakan bagi kami semua. Biarlah sepanjang hidup kami di dunia ini, kami mengerahkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk terus menjalani hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, sehingga harta surgawi selalu mendampingi kami dalam menjalani hari-hari pergumulan hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan izinkan kami untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah patuen yang kami sama-sama lakukan di saat ini. Yang pada malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dan Tuhan menerima akan segala pujian, sembah, dan hormat kami. Dan biarlah itu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan memberkati keluarga milik Tuhan, keluarga Bapak Sabto, juga keluarga besar kelompok Yohanes yang menyediakan semua hal untuk tempat kami beribadah di saat ini. Tuhan berkati dengan limpahan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh keberadaan warga jemaat Tuhan di Jemaat Pare dengan setiap keberadaan, setiap realitas kehidupan, setiap tantangan, setiap pergumulan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan harta surgawi dalam hidup dan hati kami, sehingga kami sanggup dan mampu menjalani semua realitas kehidupan ini dengan penuh ketentraman, ketenangan, dan juga tentu penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa agar berkat Tuhan pun melimpahi kehidupan dan keberadaan semua warga jemaat dalam karya, dalam usaha, dan dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Biarlah Tuhan beserta senantiasa. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan mengasihi, menyayangi pemerintah kami dengan seluruh upaya-upaya yang tak henti-henti untuk membawa bangsa dan negara kami, membawa masyarakat kami keluar dari keprihatinan yang sedang melanda kehidupan kami. Kami percaya saatnya Tuhan akan membebaskan bangsa ini, membebaskan dunia ini dari himpitan COVID-19 yang sampai saat ini masih terus berada di mana-mana. Terima kasih Bapa di surga, kami berserah diri sepenuhnya. Biarlah bangsa dan negara kami ini ke masa yang akan datang senantiasa disertai dan dituntun oleh Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena di kesempatan ini Tuhan mempercayakan kami untuk menghaturkan persembahan, sekalipun hanya bagian kecil dari berkat besar yang kami peroleh, namun kami mempersembahkan bersama-sama dengan hidup kami. Biarlah berkenan dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga memohon ampun manakala di tengah-tengah kami membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan di hati Tuhan. Biarlah semua pujian, sembah, dan hormat kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Seusai ibadah ini kami tentunya akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menyerahkan perjalanan kami, panggilan kami ke depan. Biarlah senantiasa dituntun dan disertai Tuhan adanya.
Dalam Kristus Yesus kami mohon pengampunan dan menyerahkan doa dan permohonan kami kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Patuan bersama di malam hari ini dengan tekad terus kita mengejar harta surgawi yang telah disediakan Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Namun kita juga mengakui bila kita sendiri kita tidak bisa melakukannya, kecuali kita meminta Tuhan Yesus untuk setiap saat, setiap waktu menolong kita di dalam mewujudkannya. Mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 457 bait yang pertama. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, bersama kita meneduhkan hati, mengarahkan pikiran dan hidup kita kepada Tuhan, dan kita memohon berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai umat kepunyaannya yang beribadah di saat ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu ibadah yang kita lakukan di saat ini. Selamat malam dan Tuhan memberkati.